Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu berkekalan menganugerahkan, melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat, junjunan kita, junjunan alam semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat bil masyariq wal maghrib. Wa min yaminiha ila shimaliha wa min kofin ila kofin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Khususon walasiman dan teristimewa kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, di Indonesia, dalam negeri ataupun di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei ataupun dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintainya dan diberi kesuksesan di dalam segala hal, terutama kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang kita ciptakan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita inginkan, yang kita mohonkan, yang kita ajukan kepada Allah, benar-benar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keafian kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit, semoga Allah mengangkat sakitnya, yang lagi susah semoga Allah mengangkat kesusahannya, yang lagi kekurangan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kekurangannya, diganti dengan serba berkecukupan. Serba cukup, serba sempurna, berkecukupan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Walaupun bagaimana kita berdoa, meminta, memohon, mengajukan kepada Allah, itu adalah suatu ibadah, diijabah ataupun tidaknya tetap kita mendapat pahala, karena berdoa memohon kepada Allah itu adalah merupakan suatu ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang tidak mau meminta, orang yang tidak memohon kepada Allah, maka orang itu adalah sombong namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita, karena kita tentu tidak akan lepas daripada dosa, noda, salah dan hilaf. Semoga Allah memberi pengampunan, pemaafan kepada kita, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebanyak apapun kesalahan kita, sedahsyat apapun dosa kita, kalau kita minta pengampunan kepada Allah, pastagfirullah, maka Allah pasti mengampuninya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga perkumpulan kita ini di dalam acara tausihan keagamaan ini menjadikan wasilah kita diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dimaafkan atas kesalahan, diampuni atas segala dosa dan noda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi, yaitu mengijazahkan satu aurad. Aurad ini merupakan suatu amalan andalan Syekhul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ini adalah auradnya Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah hidup kita akan sukses. Apapun status kita, apapun
yang kita kerjakan, insya Allah berada di dalam kesuksesan. Yang dinamakan sukses itu adalah dunia kita sentosa, bahagia, berhasil, hasanah, dan dunia itu seperti itu, dan akhirat pun seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum ke acara inti, kita sudah biasa ya kita mengaji ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Jadi yang dinamakan iman itu adalah kita mengenal Allah dengan hati kita. Ya utamanya gini kan. Jadi para ulama kita, ulama tauhid ya, yang diketuai atau diimami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Jadi itu nyusun sifat 20. Itu sifat 20 yang akhirnya ya jadi 50 aqaid ya. Dari seperti wujud, kidam bako, mukhalafatu lil hawaditsi, sampai akhir. Terus hudus pana ya, mumasalatu lil hawadits, dan seterusnya. Jadi 50 aqaid itu perlu kita pelajari supaya kita bisa mengenal Allah dengan hati kita. Hati kita mengenal Allah. Jadi sehingga kalau ada iblis, setan menggoda kita, ya mengaku dia Allah lah, mengaku sebagai macam siapa-siapa, kita sudah punya pondasi yang tidak akan tergoyahkan. Karena kita sudah mengenal Allah daripada ajaran-ajaran guru-guru kita, yaitu kita bersumber ke yang 50 aqaid itu. Makanya yang belum belajar 50 aqaid, ayo kita belajar 50 aqaid. Jadi kalau misalkan ada yang butuh minta dibikin video oleh Al-Fakir, insya Allah kalau ada izin Allah ya Al-Fakir bisa memberikannya satu video. Suwakaulun bil lisan, ya kita bisa mengucapkan iman itu dengan lisan. La ilaha illallah kita. Jadi tidak ada Tuhan yang perlu kita sembah, percayai, ya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang membuat Tuhan ya, yang dari batu, yang dari kayu, yang dari macam-macam lah, berbagai macam. Itu salah semua. Jadi yang hak, yang benar, yang harus kita sembah, yaitu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan dengan lisan kita. Terus wa amalun bil arkan. Ya kita mengamalkan ya dengan rukun-rukun. Kan ada rukun iman, ada berapa. Kita harus mempelajari. Karena tauhid ini adalah suatu ajaran yang sakral. Apapun amalan kita, sholatkah, sedekahkah, beramal kebaikankah, tapi kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah, ya misalkan adanya Allah, kita tidak iman, tidak percaya. Terus adanya hari kiamat, kita tidak percaya. Terus adanya utusan-utusan Allah, kita tidak percaya. Terus baik buruknya ketentuan Allah, kita tidak percaya. Ya kita merasanya, wah kalau kita sukses, wah anggapannya ya ini usaha saya aja. Gitu kan. Itu ruksak Islam kita. Jadi oleh karena itu, keimanan tentang ilmu ketauhidan harus kita lebih awal dipelajarinya. Karena ini adalah merupakan suatu pondasi. Jadi tauhid ini adalah suatu pondasi. Jadi kalau kita bikin rumah pun kalau tidak ada pondasi tidak akan benar. Pasti akan ambruk. Gitu. Oleh karena itu pelajari tentang keimanan yaitu ilmu tauhid. Insya Allah dengan tauhid kita dijamin masuk surga. Asal tauhid kita benar, mempercayai keimanan kita benar, kita masuk surga. Walaupun kita tidak ibadah, tapi ya tentu kalau kita tidak ibadah, percaya adanya Allah dan lain sebagainya tentang keimanan, kita meyakini, mengimani, tapi kita tidak ibadah, larangan Allah kita langgar, ya kita, ya pada intinya akhirnya kita masuk surga, tapi kita masuk neraka dulu. Tergantung banyaknya kesalahan kita, ya enggak ubahnya seperti kita banyak berbuat kejahatan lah.
masuk kita penjara. Penjara itu kan ditentukan oleh dosa-dosa kita ya. Kalau memang kesalahan kita besar, melanggar pasal-pasalnya berat, ya mungkin kita lama gitu kan. Kalau misalkan kesalahannya sedikit, ya mungkin hukumannya juga sedikit. Yang perlu kita catat, pengadilan nanti di akhirat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala sangat adil. Tidak ada istilah kita apa sogok menyogok segala macam, nggak berlaku ya. Oleh karena itu, kehidupan akhirat, persidangan akhirat harus kita pikirkan dari mulai sekarang. Pikirkan dari mulai sedini mungkin. Kenapa? Karena pengadilan akhirat sangat adil. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah Allah Rabbul Jalil sebagai hakim. Oleh karena itu, kita harus benar-benar keimanan kita, ilmu tauhid kita, ayo kita tancapkan, tanamkan di hati nurani kita. Baru kita belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, dan setelah itu amalkan ilmu-ilmu yang telah kita capai itu. Ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita berjalan sama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita langsung ke acara inti, itu adalah berbagi ya. Berbagi atau pengijazahan ilmu atau amalan. Ini amalan adalah sangat dahsyat untuk kesuksesan kehidupan kita. Jadi ini amalan adalah amalan dari Hujjatul Islam, Hadratul Kiram Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kalau ini kita kerjakan, insya Allah hidup kita akan sukses. Apapun status kita, pekerjaan kita, insya Allah. Wiridnya apa? Pertama kita hadarat dulu. Tulis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa umi. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lumul fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum setiap kita mengata Al-Fatihah, maka kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ini dibacanya sehabis sembahyang Isya. Sembahyang Isya. Atau misalkan pagi, nggak apa-apa. Jadi, kalau hari Jumat kita wiridkan, ya Allah ya, hadaratnya tadi kita baca hadarat dulu, langsung kita wirid ya Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Terus Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah 1000 kali. Minggu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Senin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim 1000 kali. Selasa, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali, atau sholawat apa saja. Rebo istighfar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi min jam'il masi wa dzunub 1000 kali. Khamis, subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih sama 1000 kali. Ini dawam. Kalau ini kita dawamkan, kita rutin, maka insya Allah hidup kita akan sukses. Sukses insya Allah. Ini Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam menerangkan awrad ini
sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayo, ya Al-Fakir ini jajahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, tafadhol, kerjakan, amalkan dengan seksama. Dan yang mau mengambil ini ijazah silakan ucapkan qabiltu. Dan yang belum subscribe, subscribe. Dan like juga komen. Dan share, bagikan suara Al-Fakir ini kepada siapapun, handai tolan saudara, kenalan, keluarga. Ayo, Al-Fakir dijajakan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Semoga dengan wasilah aurad dari Imam Ghazali ini, rahimahullah, semoga kita benar-benar dijadikan hamba Allah yang sukses. Dalam arti dunia bahagia, akhirat bahagia. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.